Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke semua grup WA kamu, supaya rakyat tercerdaskan sehingga tidak mudah dibodohi oleh para elit politik. Ketika Presiden Prabowo Subianto sedang berupaya mengokohkan posisi Indonesia di panggung internasional melalui kunjungan kenegaraan ke India dan Malaysia, Joko Widodo, mantan presiden yang pernah memimpin negara selama 2 periode, justru memilih untuk sibuk dengan touring motor gede di Solo. Kontras yang begitu tajam ini tak luput dari sorotan publik. Seorang pemimpin baru yang tengah menata strategi diplomasi luar negeri, sementara pendahulunya lebih sibuk menyalakan mesin moge, berkeliling jalanan kota dengan rombongan eksklusif. Apakah ini potret ideal seorang mantan presiden yang seharusnya menjadi sosok negarawan? Masyarakat berharap bahwa setelah meninggalkan kursi kepresidenan, seorang mantan kepala negara dapat mengabdikan dirinya pada pemikiran yang lebih besar, menulis buku, mendidik generasi baru, atau bahkan membangun komunitas intelektual yang bisa memberikan perspektif segar bagi bangsa. Namun, Jokowi seakan lebih nyaman menikmati kebebasan pribadinya, memilih hobi di atas refleksi, memilih citra di atas kontribusi substansial. Touring moge mungkin menyenangkan bagi dirinya, tetapi bagi publik, ini adalah simbol dari minimnya warisan intelektual yang ia tinggalkan. Seorang mantan presiden seharusnya tidak hanya menjadi figur yang dikenang karena aksinya di jalanan, melainkan karena gagasan yang ia tinggalkan. Namun, alih-alih membangun warisan pemikiran, Jokowi lebih memilih menikmati sensasi knalpot yang menderu, tanpa memberikan refleksi yang mendalam tentang masa kepemimpinannya. Ini adalah momen di mana publik akhirnya bertanya, apakah selama ini kepemimpinan Jokowi hanya sebatas pencitraan semata? Jokowi pernah dielu-elukan sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, tetapi justru setelah tidak lagi menjabat, ia menunjukkan sisi lain yang berbeda. Jika dulu ia kerap menampilkan diri sebagai sosok sederhana dan merakyat, kini ia lebih sering tampil dengan rombongan moge yang eksklusif, sebuah gambaran yang jauh dari kehidupan rakyat biasa, yang masih berkutat dengan persoalan ekonomi dan kesejahteraan. Mantan presiden idealnya menjadi panutan yang bijak, yang tetap memberikan kontribusi bagi negara, meskipun tak lagi memegang tampuk kekuasaan. Banyak pemimpin dunia yang setelah pensiun dari jabatannya justru semakin berkontribusi bagi peradaban, menulis, mengajar, atau menjadi pembicara dalam forum-forum internasional. Namun Jokowi tampaknya memilih jalan berbeda, jalan aspal yang panas dengan knalpot yang berisik, tanpa satupun gagasan besar yang bisa diwariskan. Kritik terhadap aktivitas touring ini bukan sekadar kecemburuan sosial atau kemarahan tanpa dasar, melainkan refleksi atas harapan yang dikhianati. Rakyat Indonesia menginginkan seorang mantan pemimpin yang bisa tetap memberi arah dan inspirasi, bukan sekadar menjadi selebriti dadakan yang sibuk mempertahankan eksistensinya di media. Jokowi boleh saja menikmati hidupnya dengan cara yang ia suka, tetapi ketika pilihan itu justru mengesankan minimnya kedewasaan seorang mantan presiden, maka publik berhak kecewa. Di satu sisi, touring moge ini mungkin sekadar aktivitas hiburan bagi Jokowi. Namun, di sisi lain ini adalah gambaran dari sesuatu yang lebih besar. Pergeseran seorang pemimpin dari simbol negara menjadi sekadar ikon hobi yang tak memberikan substansi. Pertanyaannya sekarang, apakah Jokowi sadar bahwa jejaknya sebagai pemimpin akan lebih dikenang karena deru mesin moge daripada ide-ide besar yang ia tinggalkan? Touring moge yang dilakukan Joko Widodo bukan sekadar hobi. Ia tidak hanya mengendarai motor besar, tetapi juga mengendarai narasi politik yang menguntungkannya. Sorotan media yang terus mengikutinya bukan terjadi secara kebetulan, melainkan bagian dari strategi yang sudah dipikirkan matang. Jokowi tampaknya paham bahwa dalam politik, eksistensi adalah segalanya. Dan dalam era digital ini, eksistensi berarti tetap menjadi bahan perbincangan, apapun bentuknya. Namun, masyarakat semakin cerdas dalam membaca pola ini. Mereka mulai bertanya, apa yang sebenarnya ingin dicapai Jokowi dengan kegiatan seperti ini? Apakah ini hanya sekadar ekspresi kebebasan pribadi setelah terkungkung dalam protokol kepresidenan selama 1 dekade? Ataukah ini merupakan bagian dari strategi untuk tetap relevan di panggung politik? Jika yang terjadi adalah skenario kedua, maka pertanyaannya semakin tajam. Relevan untuk siapa dan untuk apa? Lebih jauh, touring ini juga memperlihatkan adanya kesenjangan yang semakin lebar antara Jokowi dengan rakyat yang dulu ia klaim sebagai prioritasnya. Jika selama 2 periode kepemimpinannya, ia selalu menampilkan citra pemimpin sederhana yang dekat dengan rakyat, kini ia semakin menjauh. Dalam konteks ini, touring bukan hanya tentang jalanan yang dilalui, tetapi juga tentang citra yang ingin dipertahankan. Jokowi tahu bahwa dalam dunia politik,
Kehilangan eksistensi berarti kehilangan pengaruh. Oleh karena itu, setiap deru mesin moge yang ia kendarai bukan sekadar suara knalpot, tetapi juga sinyal politik. Saya masih ada. Namun pertanyaannya, sampai kapan strategi ini akan bertahan? Seorang mantan pemimpin yang terlalu sibuk mempertahankan eksistensi tanpa gagasan besar lambat laun akan kehilangan relevansi. Touring moge mungkin bisa menarik perhatian sesaat, tetapi tanpa visi yang lebih besar, ia hanya akan menjadi noise. Kebisingan yang lama-kelamaan akan dilupakan. Jokowi mungkin masih bisa terus warawiri di jalanan dengan motor besarnya, tetapi jika itu satu-satunya hal yang bisa ia tawarkan, maka sejarah tidak akan mengenangnya sebagai pemimpin besar, melainkan sebagai mantan presiden yang sibuk mengejar kamera. Ketika seorang mantan presiden lebih sibuk dengan touring motor gede daripada membangun gagasan besar untuk masa depan bangsa, publik berhak merasa kecewa. Harapan terhadap seorang mantan pemimpin bukan sekadar untuk tetap eksis di media, melainkan untuk tetap memberikan kontribusi yang bermakna. Seorang negarawan sejati tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam aktivitas dangkal yang hanya memperpanjang sorotan kamera tanpa memberikan substansi. Jokowi memiliki peluang besar untuk menjadi sosok pemikir setelah 2 periode memimpin negeri ini. Ia bisa mengisi waktunya dengan menulis buku tentang pengalaman kepemimpinan. Namun, ia lebih memilih jalan yang berbeda. Menjadi selebriti di atas motor, berkeliling kota dengan moge sambil sesekali melambaikan tangan ke arah kamera. Ini bukan hanya tentang touring, ini tentang bagaimana seorang mantan pemimpin menyikapi warisannya sendiri. Jokowi pernah dielu-elukan sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Tetapi setelah pensiun, ia malah lebih banyak terlihat di lingkaran eksklusif para pemilik moge yang nilai kendaraannya setara dengan rumah sederhana milik rakyat biasa. Touring ini, secara simbolis, adalah gambaran paling jelas tentang bagaimana Jokowi menjauh dari rakyat yang dulu ia klaim sebagai prioritasnya. Di sisi lain, sikap Jokowi juga menunjukkan betapa ia tampaknya lebih tertarik pada kesenangan pribadi daripada refleksi kepemimpinan. Mantan presiden lain di dunia, setelah pensiun, banyak yang memilih untuk tetap aktif dalam dunia pemikiran dan kebijakan publik. Barack Obama menulis buku dan membentuk yayasan yang fokus pada kepemimpinan generasi muda. Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, menghabiskan waktu dengan menulis, bernyanyi, dan memberikan pandangan strategis dalam berbagai forum. Lalu, apa yang dilakukan Jokowi? Touring motor gede. Kita harus jujur, ekspektasi terhadap seorang mantan presiden lebih besar dari sekadar melihatnya warawiri di jalan raya. Publik menginginkan seorang negarawan yang mampu memberikan warisan pemikiran, bukan sekadar warisan gambar-gambar touring di media sosial. Jokowi mungkin masih bisa menikmati euforia ini selama beberapa waktu, tetapi tanpa kontribusi intelektual yang nyata, lambat laun namanya hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah. Bukan sebagai pemimpin visioner, melainkan sebagai mantan presiden yang memilih hobi daripada refleksi. Masyarakat berhak bertanya, apakah ini warisan kepemimpinan yang ingin Jokowi tinggalkan? Jika jawabannya adalah touring, maka kita sedang menyaksikan bagaimana seorang mantan pemimpin membuang kesempatan emas untuk tetap berkontribusi bagi bangsa. Harapan untuk melihatnya sebagai tokoh yang bijaksana perlahan memudar, berganti dengan kenyataan bahwa ia lebih memilih kebisingan knalpot moge daripada kebisingan ide-ide besar. Di titik ini, publik harus menerima kenyataan bahwa tidak semua pemimpin yang pernah berkuasa akan menjadi negarawan setelah turun dari jabatannya. Ada yang memilih menjadi mentor, ada yang memilih menjadi pemikir, tetapi ada pula yang memilih menjadi biker touring. Jokowi tampaknya sudah menentukan jalannya sendiri, dan sayangnya, itu bukan jalan yang diharapkan oleh mereka yang pernah menaruh harapan besar padanya.